Dinamonya lagi muter mengaduk tinta putih di dalam tabungnya. Jadi dia akan menarik tinta dari tas. Saya klik OK, kemudian delete. Wow. Baik, pada hari ini kami akan memperlihatkan proses perawatan harian sebelum kita mulai cetak dengan printer DTF Riket Alpha Gen 3. Nah, ini printer sudah didiamkan dari kemarin, jadi sebelum mulai harus kita lakukan perawatan harian dulu. Oke, pertama kita pasang kabel listriknya yang gede dulu. Oke, kemudian kunci tabung infus, kalau ada kunci diputar ke atas. Ini kebetulan kami nggak kunci. Kemudian kuncian selang pembuangan, kalau dari kunci dibuka juga kuncian selang pembuangan. Setelah itu kita nyalakan modulnya. Oke, sudah nyala. Setelah itu kita nyalakan printernya. Oke, sudah nyala. Nah, yang pertama saya lakukan adalah akan kocok isi di dalam tabung infus tinta putihnya. Jadi saya ke menu WIMS, kemudian tekan mix. Nah, kita dengar suaranya. Nah, itu pompanya lagi dinamonya lagi muter mengaduk tinta putih di dalam tabungnya. Nah, saya mix sekitar 30 detik supaya tercampur rata. Oke, setelah itu saya tekan pump. Pump itu untuk sirkulasi tinta putih di selang-selang infusnya. Oke, saya tekan pump. Kita lihat pompa muter. Jadi dia akan menarik tinta dari tabung infus ke ink splitter, kemudian kembali lagi ke tabung infus. Jadi supaya tintanya tidak mengendap di selang dan di ink splitter. Oke, masih sirkulasi. Oke, saya rasa sudah cukup. Setelah itu saya akan kasih perintah head cleaning 1 kali lewat software resetter. Oke, di software resetter saya klik cleaningnya yang strong. Jadi kalau pagi mau mulai, saya pasti seperti begini prosedurnya. Kocok tinta putih, sirkulasi, dan head cleaning strong 1 kali. Kemudian kita tes nozzle check. Kalau nozzle checknya sudah bagus, nah baru kita mulai cetak. Oke, kita sambil nunggu proses head cleaningnya. Baik, sekarang nozzle check udah bagus, saya mau tes cetak. Sekarang saya pakai pet film atau stone cold. Pastikan kalau mau ngambil pet film selalu pakai sarung tangan, supaya pet filmnya tidak cacat karena keringat dari tangan. Oke, sebenarnya sih ini juga printernya bagusnya pakai roll, cuma saya memang bukan buat produksi, jadi saya pakai lembarannya lebih gampang. Saya masukkan dulu. Di sini ada pinch roll, kita tekan pinch rollnya. Oke, sudah pas. Jangan lupa nyalakan vakum. Ini vakum sudah nyala. Oke, sekarang kita siap cetak. Baik, nah hari ini saya juga akan kasih lihat proses menghilangkan background. Jadi ini desain saya dapat dari Pinterest.
Ini buat testing saja, bukan buat dijual. Nah, saya buka di Photoshop. Oke, sudah buka di Photoshop. Nah, ini kan filenya file aslinya file JPEG. File JPEG. Kemudian saya save ke PNG. Nah, sekarang kita mau buang backgroundnya. Untuk buang backgroundnya, ini kan ada lebih di atas bawah, saya crop dulu. Crop dulu. Oke. Udah di crop. Setelah itu saya mau saya resize dulu, image size. Kita size-nya dibesarkan. Jadi lebarnya saya set 32 cm, terus resolusi 300 dpi. Resample-nya saya pilih yang preserve detail 2.0, reduce noise-nya 100%, oke. Nah, lumayan, cukup tajam juga. Nah, sekarang saya mau buang backgroundnya. Di video tutorial sebelumnya kan kita pakai yang perfect black removal ya. Cuma karena di sini ada desain abu-abunya agak tua, itu biasa kalau perfect black removal dia ikutan hilang juga. Nah, sekarang kan saya maunya menghilangkan yang hitam pekat di belakang ini aja. Nah, jadi saya nggak pakai yang perfect black removal, saya pakai yang di color range saja. Saya klik magic wand, saya klik kanan, pilih color range. Nah, biasa fuzziness-nya masih di 0. Saya klik ke area paling hitam yang mau dibuang, klik kiri ke area paling hitam yang mau dibuang. Kemudian fuzziness saya geser pelan-pelan sampai kelihatan cukup bersih. Biasa sih di 15 sampai 16 gitulah. Oke, ini di 17. Saya klik OK. Kemudian delete. Nah, udah di delete, saya klik kanan, pilih di select. Nah, oke, kelihatan sudah cukup bersih. Tapi karena kita kalau menghilangkan pakai color range itu biasanya pinggirnya masih ada warna-warna kayak agak transparan. Nah, kalau print pakai acrylic 10 atau DTG 10 sih nggak masalah, karena transparan tetap di print transparan. Tapi kalau kita print di acrylic 9 itu pasti jadinya ada putih-putih di pinggiran. Jadi saya pakai action lagi. Ini action pixel mouse fit. Kemudian saya pilih trans clean up standard. Jadi fungsi trans clean up standard ini akan membersihkan pinggiran-pinggiran yang masih ada warna-warna transparan supaya jadi solid. Sehingga waktu di print itu dia nggak nongol-nongol pinggiran putihnya. Nah, udah selesai, saya akan save as sebagai file PNG. Saya pilih file save as sebagai file PNG yang sudah di transclean. Oke, saya klik save. Last file save. Oke. Oke, sudah di save. Kemudian kita ke ini DTG versi 10.51. Saya buka Goldmeca Transclean, open. Oke, kita setting ukurannya, saya mirror. Terus ini kena lembaran 37. Oke, kemudian untuk setting printernya saya pakai stylus L1800. Stylus L1800, portnya juga sama 1800, resolusi wide 1440x720, color juga sama 1410x720, speed by direction, dot size nya medium large. Color, ini karena saya pakai Stone Cold, kebetulan ICC profile-nya yang rata semua, jadi saya pakai rata semua, dotnya di sini 50%. ICC profile-nya adalah versi 12 Factor Stone Cold 720, color 50x100 netral, preset full foto. Oke.
Untuk white-nya kita pakai 100% white under any color pixel. Terus decrease-nya saya pakai satu aja karena Apollo 10 ini decrease-nya cukup banyak, biarpun cuma satu. Oke, saya klik print. Nah, kita bisa lihat DTG 1051 ini juga loading filenya cukup cepat. Kalau Apple 9 itu kan A3 itu loadingnya lumayan lama, apalagi kalau warnanya padat. Ini kita lihat loadingnya cukup cepat. Nah, udah mulai cetak. Jadi kalau kita perawatan hariannya sudah dilaksanakan, yaitu kocok tinta putih di tabung pakai mix, kemudian pump sirkulasi tinta putih, head cleaning satu kali yang strong, nozzle check bagus, maka kita lihat biarpun setting pakai 720 itu putihnya keluarnya langsung pekat. Nah, ini lagi cetak juga karena udah kasih timer, dia mulai ngocok otomatis, kemudian ngepam otomatis. Jadi yang tadi udah di set timer ya, di set timer di windsnya ya. Oh, ini rotation 5 menit, delay 10. Nah, mulai. Jadi biarpun lagi cetak juga dia bisa sambil nge-mix tinta putih di tabung infus dan sirkulasi. Sirkulasi tidak mengganggu proses cetak kalau di printer ini karena sudah dilengkapi dengan white ink splitter ini. Oke, saya sambil tunggu, saya pause dulu. Sudah hampir selesai proses cetaknya. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Oke, udah selesai. Wih, bisa dilihat hasil goldnya bagus. Detail-detailnya juga jelas. Ini juga banyak detail-detail kecil. Kita bandingkan dengan di layar. Nah, ini hasil cetaknya. Ini desainnya. Jadi goldnya mirip ya dengan desainnya. Abu-abunya juga bagus. Oke, sekarang saya akan taruh di atas oven sebentar untuk mengeringkan pinggiran-pinggirannya yang kemungkinan agak ada lembab sedikit dari tinta. Baik, nah ini saya taruh di atas oven sebentar. Taruh di atas oven yang sedang nyala sebentar, paling sekitar 20 detik lah.
supaya pinggiran-pinggirannya agak kering sedikit. Karena kan biasanya pet film kalau kena tinta tuh kadang pinggirannya agak lembab sedikit dari tinta. Nah kalau di mesin last format kan saya masuk ke dalam. Nah, kalau mesin last format kan depannya ada heater, jadi begitu keluar kena heater, pinggiran yang kena tinta itu akan agak kering. Tapi karena kita mesin yang Alpha Gen 3 ini belum ada heater depannya, jadi saya taruh di atas oven sebentar supaya agak kering pinggirannya. Nah udah lumayan, terus kita ambil. Nah kita bisa kasih powder sekarang. Oke, untuk powder saya pakai Vator TPU. Oke, kita bisa lihat cukup bersih powdernya. Nah sekarang kita masukkan ke dalam oven. Untuk ovennya saya udah pakai jaring anti panas supaya lebih stabil panasnya. Suhu sekitar 120 derajat Celcius, pemanas atas saja plus kipas. Terus kita oven 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Kita ambil pet filmnya. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini hasil lumer lemnya bagus, glossy semuanya. Warnanya juga bagus, warna goldnya keren. Oke, kita tunggu dingin, kemudian kita press ke kaos. Baik, nah kita press awal dulu kaosnya. Suhu 160 derajat Celcius, 15 detik. Setelah itu kita taruh, ambil center. Suhu 160 derajat Celcius, 15 detik. Oke, kita pindahkan ke meja. Kita tunggu dingin. Setelah itu kita cabut pet filmnya. Oke, sudah dingin. Kita cabut. Wow, warnanya
Bisa lihat di pad filmnya bersih, tidak ada bekas tinta sama sekali. Dan bisa lihat bekas tepungnya juga sangat minim. Warna goldnya bagus, putih juga cukup pekat. Oke, kita press finishing. Press finishing 160 derajat, 15 detik juga. Oh, warna keren. Oke, tunggu dingin, nanti kita review hasilnya. Baik, nah ini udah jadi, udah bagus. Kita dekatkan. Kita lihat detail-detailnya bagus, rapi, cukup rapi. Warna emasnya juga bagus, kelihatan ngejreng, nyala. Warna abu-abunya juga bagus. Dipegang juga hand feel-nya cukup lembut. Karena kan desainnya itu banyak bolong-bolong, di warna hitamnya itu bolong-bolong semua, jadi dipegang hand feel enak, lembut. Oke, keren hasilnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.